Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal biologi di video kali ini. Soalnya yaitu berikut ini merupakan beberapa peristiwa dalam siklus sel. Peristiwa yang terjadi selama interfase. Ini termasuk dalam bab tentang pembelahan sel ya. Di siklus sel. Siklus sel itu terbagi menjadi dua tahap sebetulnya ya. Jadi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap interfase. Ya, interfase. Interfase ini fase paling panjang yang saya gambarkan nanti di sini. Ya, yang pertama tahap interfase, yang kedua tahap mitosis ya. Tahap mitosisnya. Tuh. Interfase itu tahap paling panjang ya. Jadi ada dua tahap. Yang pertama tahap interfase, kemudian yang kedua itu adalah tahap mitosis ya, tahap mitosisnya. Nah, di tahap mitosis kan nanti terbagi lagi ya, 1, 2, 3. Di situ ada tahap profase, kemudian metafase, kemudian anafase, kemudian telofase. Nah, mitosis ini ya, ini mitosisnya ya. Ini mitosis profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini tahap mitosis. Nah, dalam siklus sel nih, selama sel itu hidup atau kehidupan sel ini itu terjadi pembelahannya itu di tahap mitosis. Jadi mitosis ini tahap pembelahan selnya dan waktunya itu paling singkat dibandingkan yang interfase. Ya, maksudnya yang mitosis itu lebih sebentar waktunya dibandingkan yang interfase. Jadi interfase itu adalah yang biru ini ya. Nah, interfase sendiri terbagi menjadi 3 tahap ya. Jadi 3 tahap lagi. Yang pertama adalah tahap G1 atau pertumbuhan 1, growth 1 ya, growth 1, kemudian tahap S atau sintesis, kemudian tahap G2 ya, atau growth 2. Nah, di tahap G1 ya, di tahap G1 ini itu terjadi proses ini kan G1 itu terjadi setelah sel itu mengalami telofase ya. Beberapa saat setelah mengalami telofase, sel itu akan kembali tumbuh dan berkembang. Ya, akan tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu maksudnya bertambah besar ya, bertambah ukuran ya. Kemudian terjadi lagi proses penggandaan ya, penggandaan organel seperti mitokondria, kemudian RE-nya itu diperbanyak, lisosom dan organel-organel lainnya yang terlibat untuk proses metabolisme itu diperbanyak. Kemudian di tahap S ya, di tahap sintesis. Nah, ini terjadi proses sintetik ya, sintesis. Ini sintesis DNA atau terjadi proses duplikasi DNA. Ya, DNA-nya diperbanyak. Kemudian di tahap G2 atau growth 2 di pertumbuhan yang kedua ini sel akan bersiap-siap untuk mengalami proses mitosis lagi. Disinilah terjadi peningkatan proses sintesis protein ya. Kemudian ini ribosomnya akan bertambah banyak di sini ya. Akan semakin diperbanyak di tahap G2, sintesis protein yang akan meningkat. Kemudian terjadi pengumpulan energi ya, terjadi pengumpulan energi untuk mempersiapkan di proses pembelahan sel ini, dan itulah proses interfase yang menjadi 3 tahap G1, S, dan G2 ya. Kita lihat di pilihannya terjadi duplikasi DNA. Nah, ini terjadi di tahap S ya, terjadi di tahap sintesis. Struktur kromosom terlihat jelas. Nah, ini salah ya. Kromosom itu terlihat di tahap mitosis, yaitu di tahap profase. Sel tumbuh dan bertambah volumenya. Ini benar ya, ini terjadi di tahap G1 ya. Kemudian penyusun benang gelendong. Nah, penyusunan benang gelendong itu terjadi di tahap profase juga ya, di mana sentriol itu akan bergerak ke kutub yang berlawanan dan disusunlah benang gelendong sepanjang
sepanjang dari kutub satu ke kutub yang lainnya gitu. Ini terjadi di tahap propause, jadi kurang tepat. Maka jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Demikian yang kita bahas pada video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.